Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini masih tetap di acara belajar MS Word ya. Ayo kita masuk ke dalam MS Word. Hari ini Bapak mau mengajarkan tentang beda fungsi icon Shift dan Shift S ya. Coba anak-anak lihat. Di sini ada gambar icon Shift seperti ini. Segi 4 ada gambar putihnya. Sebenarnya ini gambar disket anak-anak ya. Disket itu adalah sekeping plastik cukup tebal untuk menyimpan data. Pada awal-awal komputer ditemukan, alat untuk menyimpan data itu bukan pakai flash disk, tapi memakai disket ya. Bentuknya seperti ini, disket. Kalau Bapak tidak salah 2,5 inci atau 3,5 inci ini diagonalnya ya. Nah, ini gambar icon Shift. Shift itu artinya menyimpan. Ada lagi satu gambar icon Shift S ya. Anak-anak lihat, gambarnya berbeda antara Shift dengan Shift S. Kalau Shift itu kepingan segi 4, kalau Shift S kepingan segi 4 dan ada gambar pensilnya ya. Shift S, jadi ada tambahan pensil, jadi dinamakan Shift S. Artinya Shift S itu menyimpan sebagai. Jadi kalau kita mau menyimpan tanpa merubah nama file, maka kita memakai icon Shift. Kalau kita mau menyimpan dengan nama file yang baru, maka kita memakai icon Shift S ya. Nah, anak-anak lihat di sini di tab file ini segi 4 biru di kiri atas yang ada tulisan file ini. Kalau kita klik, nah di sini terletak perintah fungsi icon Shift ya dan Shift S ya di sini. Oke, kita kembali. Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh halaman baru. Kita bikin halaman baru. Klik new ya, muncul ini. Klik ini yang warna kuning, blank dokumen. Klik 2 kali, cara cepat. Nah, ini halaman baru. Bapak rubah hurufnya, ukuran huruf supaya lebih jelas. 26 ya. Nah, coba sekarang Bapak mengetik hari ini kita akan belajar tentang beda Shift dan Shift S. Seperti ini ya. Nah, biasanya kalau kita sudah mengetik sesuatu, sudah selesai, sudah lengkap, kita akan menyimpan hasil ketikan kita ya. Hasil pekerjaan kita. Sudah capek-capek ngetik, nggak disimpan kan sayang begitu. Untuk pertama kali menyimpan, kita bingung mau pakai Shift atau Shift S menyimpan itu. Saran Bapak, pakailah Shift S ya. Biasakan memakai Shift S. Jadi kita misalnya mau menyimpan, kita klik tab file, lalu pilih Shift S seperti ini ya. Klik Shift S. Nah, dia akan muncul pertanyaan
mau pakai nama file apa, ya. Ini selalu otomatis dia menulis kalimat pertama yang kita ketik, ya. Tinggal kita tekan tombol backspace, hilang. Kita kasih file name contoh 1, ya. Sudah, kita kasih file name contoh 1, lalu kita klik save. Seperti ini, ya. Cara men-save, menyimpan yang benar. Klik kotak save. Nah, ini sudah tersimpan, ya. Sekarang kita tiba-tiba kita ingin mengetik lagi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang beda save dan save as. Lalu tiba-tiba kita ingin mengetik satu kalimat lagi supaya lebih memahami perbedaan fungsinya. Nah, kita sudah menambah kalimat kedua, ya. Nah, kita sekarang mau save lagi. Pilihannya apakah save as atau save? Yang benar adalah save, karena kita masih menyimpan ketikan ini di file yang sama. File tadi contoh 1, ya. Bisa lihat di sini contoh 1. Contoh 1 nama filenya, ya. Kita masih menyimpan di file contoh 1. Maka kita memilih fungsi save, bukan save as. Tapi kalau seandainya kita ingin menyimpan dua kalimat ini bukan di file contoh 1, misalnya kita mau bikin nama file baru contoh 2, berarti kita tidak memilih save tapi save as. Jadi kesimpulan, ya, save as itu untuk menyimpan pekerjaan kita dengan nama file yang baru, bukan dengan nama file yang lama, ya. Sekarang Bapak ingin ini disimpan di contoh 1, ya, kalimat tambahan ini, kalimat kedua ini. Maka kita mengklik file lalu klik save. Nah, tidak lagi muncul kotak yang menanyakan nama file, ya. Kalau kita memilih save, langsung pekerjaan kita disimpan di file yang sama, ya. Nah, coba sekarang tambah lagi satu kalimat supaya lebih memperhatikan fungsinya, biar lebih pintar. Nah, sekarang kita ingin kalimat ketiga ini tidak disimpan di file contoh 1, tapi di file dengan nama lain, nama baru. Maka kita mengklik file lalu klik save as, karena kita ingin menyimpan dalam file yang namanya lain, ya, nama baru. Kita klik save as. Nah, akan muncul kotak segi 4 seperti ini menanyakan kita mau menyimpan dalam file baru dengan nama apa, ya. Nah, contohnya contoh 2 nama filenya, ya, bukan contoh 1 tapi contoh 2. Kita klik save.
Nah, sekarang anak-anak lihat di sini nama filenya menjadi contoh 2. Ya. Jadi contoh 1 tadi berisi 2 kalimat. Contoh 1, nah, file contoh 1 berisi 2 kalimat. File contoh 2 berisi 3 kalimat. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, kita akan melihat ya. Sekarang kita keluar dulu dari MS Word. Exit. Nah, kita lihat di Window Explorer ya, kotak kuning ini. Window Explorer. Kita klik sekali. Nah, akan muncul tadi di dokumen. Nah, lihat ada 2 file. Ya. Contoh 1 dan contoh 2. Lihat anak-anak ya, contoh 1. Apakah contoh 1 berisi 2 kalimat? Contoh 2 berisi 3 kalimat? Kita lihat. Contoh 1. Kita buka contoh 1. Nah, lihat. Ya, berisi 2 kalimat. Contoh 1. Kita tutup lagi filenya. Sekarang kita lihat contoh 2. Apakah berisi 3 kalimat? Nah, berisi 3 kalimat ya. Contoh 2. Kita tutup. Jadi anak-anak paham ya, beda shift dan shift S. Kalau shift itu menyimpan ke dalam file yang lama, kalau shift S menyimpan ke file yang baru dengan nama yang berbeda. Ya, Bapak kira cukup sampai segini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.